Halo masyarakat Indonesia, kalian pernah baca nggak sih berita kebijakan baru dari pemerintah? Terus mikir, oke, ini kebijakannya bakal ngaruh nggak ya ke dompet saya? Nah, kalau pernah, kalian bukan satu-satunya orang yang mikir kayak gitu. Hari ini, kami memperkenalkan aplikasi yang kami buat bernama Kawal Bijak. Kami tim Lapulada dari Universitas Islam Indonesia, dan ini wajah-wajah di balik Kawal Bijak. Saya Sultan Syafiq Raihan selaku Project Manager dan juga sebagai QA tester. Lalu ada tim saya bernama Raihan Aditito Bagastama sebagai back end dan Fawas Akbar Wibowo sebagai front end. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja login ke dalam aplikasi Kawal Bijak ini. Dan setelah login, pengguna akan dihadapi dengan beberapa pertanyaan di onboarding page. Dan hasil dari data onboarding ini akan menjadi profil dasar dari personalisasi dampak kebijakan terhadap masing-masing pengguna. Dan begitu selesai, akan langsung masuk ke beranda dari Kawal Bijak. Nah, dalam beranda Kawal Bijak ini akan menampilkan beberapa kebijakan yang terpersonalisasi untuk masing-masing pengguna. Tiap kartu kebijakan akan diberikan sebuah ringkasan, status kebijakan, dampak rupiah per bulan, gap score, serta jumlah laporan warga. Dan jika diklik salah satu, semisal makan bergizi gratis, maka untuk kebijakan yang statusnya sudah berlaku akan tersedia tab gap score dan lapor. Sedangkan untuk kebijakan wacana seperti kebijakan ini, ada badge kuning mode estimasi dan tabnya berbeda, yaitu ada reaksi dan simulator, bukan gap score. Ini sengaja supaya data yang belum nyata tidak disajikan sebagai fakta. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya, Raihan Aditito Bagastama. Perkenalkan, saya Rehan Aditya Bagastama sebagai back end dari tim Labulada. Sekarang saya mau menjelaskan, kita balik ke MBG. Inilah gap score-nya. Klaim resmi pemerintah yaitu Rp15.000 per anak per hari. Tapi rata-rata realita dari 312 laporan warga terverifikasi hanya Rp12.906. Gap 14% yang paling menarik yaitu sinyal regional Papua dengan status kritikal dengan rata-rata Rp5.331. Lalu lanjut dengan NTT dengan medium yaitu Rp6.534. Data ini bisa langsung dikutip jurnalis, NGO, atau pemerintah daerah. Warga juga bisa kontribusi laporan sendiri, isi nilai aktual yang dirasakan, opsional cerita, dan pengalaman yang dirasakan oleh warga. Di belakang layar, pipeline 8 langkah jalan otomatis. Ada authorization, validasi, cek duplikasi, stats engine score, dan plausibility, cek pakai AI grok lama. Laporan masuk ke weighted average gap score, auto update di via database trigger. Layar ketiga, adaptasi finansial. Halaman ini menampilkan net dampak bulanan dari semua kebijakan aktif, ditambah dengan breakdown per kebijakan. AI Advisor dari Grok Lama 3370B kasih 3 saran personal berdasarkan profil dan dampak, bukan generic financial tip. Oke, dan what if simulator. Toggle kebijakan wacana untuk lihat kalau jadi berlaku dampaknya berapa. Oke. Semua angka dikawal bijak, transparan, dan dapat diaudit. Halaman metodologi, tampilan sumber tiap formula berdasarkan Perpres, Permenhub, PMK, plus penjelasan stats engine, Z-score, threshold 2,5, IQR, geoclustering, minimum 30 sampel. Kami juga eksplisit soal batasan AI, yaitu dengan menilai narasi teks bukan angka. Validitas kuantitatif tetap deterministik. Stack kami yaitu Next.js 15, React 19, Supabase, Grok Lama 3370B. Semuanya menggunakan TypeScript. Oke, jadi sampai segini saja presentasi dari kami. Kami dari tim Kawal Bijak mengucapkan selamat tinggal.